Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi SMK Ma'arif NU2 Cibarang, dalam rangka akan dilaksanakannya penilaian akhir tahun ataupun PAT, maka akan diberikan tutorial bagaimana cara pengerjaan soal PAT online 2019-2020. Soal PAT ini akan berbeda dengan soal ulangan yang pernah kalian ikuti, tidak seperti PTS maupun PAS, karena akan ada soal pilihan ganda dan juga soal isai. Berikut untuk tutorialnya. Sebelum ke teknis pengerjaannya, akan dijelaskan bagaimana teknis kalian mendapatkan link soalnya. Jadi nanti setiap wali kelas akan meng-share link soal ke grup WA kelas masing-masing. Nanti kalian akan mendapatkan link tersebut. Yang perlu diingat, link tersebut akan berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Jadi pastikan kalian mendapatkan link dari grup kelas kalian masing-masing. Jadi contoh ada anak kelas 10 AKA, kemudian mendapatkan link dari kelas AKB temannya. Kemudian mengerjakan pada link tersebut. Itu dipastikan tidak akan masuk ke sistem, di mana jawaban itu merupakan jawaban siswa kelas AKA. Jadi harus dipastikan kalian mendapatkan link itu dari grup WA kelas masing-masing. Oke, berikut untuk teknis pengerjaannya. Jadi nanti di grup WA kelas kalian, ketika wali kelas meng-share itu akan terdiri dari 2 link. Link yang pertama yaitu ini diambilkan contoh soal KN1 kelas 11 AKC. Link yang pertama merupakan link soal. Kemudian link yang kedua yaitu link untuk upload lembar jawab soal isai. Nah, kita akan mengerjakan dulu. Kita klik untuk link yang pertama. Nah, nanti kalian menggunakan Google Chrome saja. Ditunggu. Nah, berikut ini tampilan. Ini hanya uji coba ya. Nanti ketika PAT tampilannya hampir sama, namun ada perbedaannya. Yang perlu kalian ingat ketika nanti menuliskan kelasnya. Contoh, kelas 10 keperawatan A, maka ditulis cukup X AKA dengan huruf besar semua. Kemudian berikutnya nanti masukkan username. Nah, username dan juga password seperti biasa akan diberikan tercantum pada kartu ujian kalian. Di sini kita contoh, karena ini uji coba maka tulis saja uji coba. Kemudian passwordnya, ini password untuk uji coba, passwordnya Manudaku. Nah, nanti untuk pengerjaan soal PAT asli, passwordnya menyesuaikan dengan yang tercantum di kartu PAT kalian masing-masing. Kemudian klik berikutnya. Nah, akan diminta untuk mengisi identitas nomor absen, misalkan 1, namanya Ahmad, contoh kelasnya 10 AKA. Nah, kemudian berikutnya, nah ini sudah masuk ke soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda terdiri ada yang 40 soal, ada yang 30 soal. Khususnya yang 30 itu soal seperti matematika yang ada hitung-hitungannya. Ketika soal tidak ada hitung-hitungannya itu 40 pilihan ganda, 5 isai. Sedangkan yang ada perhitungan atau soal eksak
itu 30 pilihan ganda dan 5 isai. Nah, kemudian sebelum kalian mengerjakan, pastikan soal pilihan ganda semuanya muncul. Caranya kalian scroll ke bawah, memastikan setiap soal dan juga jawaban itu muncul. Karena nanti mungkin akan ada gambar berupa contoh. Kalau ini KN1 maka akan muncul Arab. Nah, pastikan semuanya muncul, khususnya yang matematika biasanya banyak gambarnya. Juga harus dipastikan seperti ini sebelum kalian mengerjakan, karena ketika kalian langsung mengerjakan ternyata sampai bawah soalnya tidak muncul semua, nanti harus di reload ataupun di refresh. Nah, itu akan mulai dari awal lagi. Jadi, nah seperti ini, kalau sudah ada kembali dan berikutnya, berarti soal itu sudah komplit, sudah muncul semua. Nah, kita mulai mengerjakan. Kalau ini pengerjaannya acak karena uji coba untuk tutorial. Nanti kalian ketika mengerjakan soal PAT yang asli, silakan manfaatkan waktu dengan baik. Memanfaatkan waktu dengan baik bukan berarti mengerjakannya cepat dan cepat rampung, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Kalian baca dengan baik-baik, kemudian pahami soalnya, jawab dengan maksimal, kemudian perhatikan waktu juga, karena nanti waktunya dibatasi antara 120 sampai 90 menit tergantung jenis soalnya. Nah, pastikan semua sudah terjawab. Oke, kalau sudah sampai selesai mengerjakan pilihan ganda, kemudian berikutnya, nah ini. Setelah pilihan ganda selesai, maka akan muncul soal isai. Soal isai akan muncul teracak, tetapi kalian boleh mengerjakan sesuai dengan urut nomor. Ataupun diacak juga boleh, yang penting ketika menuliskan soal, kalian cantumkan nomornya. Jadi setelah kalian mengerjakan pilihan ganda selesai, masuk ke tampilan soal isai, silakan kalian siapkan selembar kertas. HVS boleh, di buku catatan juga boleh. Kemudian kalian tuliskan soalnya. Contoh soal nomor 2. Nanti akan ketika soal asli akan muncul soalnya, karena ini untuk tutorial maka seperti ini soalnya. Kalian harus tuliskan di kertas. Ada 5 soal isai, berarti kalian menuliskan 5 soal isai tersebut pada kertas yang akan menjadi lembar jawab. Pastikan semuanya sudah tertulis. Jika sudah tertulis, kalian klik kirim. Jangan sampai kejadian kalian sudah masuk ke soal isai tetapi langsung klik kirim, belum sempat menulis. Itu mohon dihindari. Nah, kalau misalkan sudah tertulis semua di kertas lembar jawab kalian masing-masing, klik kirim. Nah, nanti ketika sudah muncul seperti ini, jawaban terkirim, nah berarti pilihan ganda kalian sudah terkirim jawabannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalian mengerjakan soal isai yang kalian tulis tadi di kertas sampai selesai, sampai batas waktu pengerjaan hampir selesai. Kemudian berikutnya kalian foto lembar jawab kalian. Kemudian setelah itu kalian upload di link yang kedua. Nah, tadi ada link yang kedua yaitu file upload lembar jawab. Nah, kemudian kalian klik link yang kedua. Pastikan kalian sudah memfoto lembar jawab tersebut. Kalau terdiri dari 2 lembar,
ataupun terdiri dari 2 file foto atau lebih, silakan gabungkan file tersebut menjadi PDF, boleh. Caranya sudah pernah diberikan di tutorial di Google Classroom kelas masing-masing. Kita klik link yang kedua, file upload. Seperti biasa nanti akan dialihkan menuju ke Google Chrome ataupun menyesuaikan dengan HP kalian tampilannya. Nah, di sini jangan lupa menuliskan nama lengkap kalian. Huruf besar hanya di awal kata. Kemudian kalian klik tambahkan file. Kemudian pilih file foto yang telah kalian foto, lembar jawabnya. Ini contoh saja. Contohnya ini. Misalkan ini file foto lembar jawaban esai kalian. Kalau misalkan hanya satu ya diklik satu, kalau misalkan dua ya klik dua, menyesuaikan dengan tampilan HP kalian masing-masing. Kemudian klik pilih, kemudian klik unggah. Seperti kalian mengunggah tugas pada saat PJJ. Oke, upload ini tergantung kualitas foto ataupun kualitas file kalian, kemudian tergantung juga pada jaringan. Ini tadi diambilkan contoh, filenya terlalu besar ya, 7,8 MB. Kalau foto HP pada umumnya sih paling 1-2 MB atau bahkan di bawah 1 MB itu akan cepat. Kalau tadi memang file ukuran besar. Oke, sudah terupload, siap dikirim. Kemudian kalian klik kirim. Tunggu sampai ada balasan tanggapan Anda telah direkam. Berarti untuk lembar jawab esai kalian sudah terkirim. Nah, nanti pada saat pelaksanaan, ketika kalian mengalami kesulitan, mungkin masalah jaringan internet, kemungkinan nanti akan ada masalah di rekapan jawaban, baik itu pilihan ganda maupun esai. Jadi ketika nanti wali kelas kalian menghubungi kalian, file lembar jawab maupun pilihan ganda kalian ada yang belum sampai, maka dari itu kalian harus mengerjakan ulang pilihan gandanya maupun lembar jawab esainya. Nah, nanti kalian silakan persiapkan dengan baik HP kalian, kemudian kuota kalian, jaringan kalian. Cari mungkin tempat yang sesuai dengan kondisi daerah kalian yang kecepatan sinyalnya cukup baik. Nah, jadi selama kalian tidak dihubungi wali kelas berkaitan dengan jawaban pilihan ganda maupun esai, berarti jawaban kalian sudah sampai semuanya, baik pilihan ganda maupun jawaban esai. Oke, seperti itu tutorial pengerjaan penilaian akhir tahun. Semoga dimudahkan dalam mengerjakannya, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID ini cepat berakhir dan kalian bisa beraktivitas di sekolah seperti biasa. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar maupun ditanyakan melalui wali kelas kalian masing-masing.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.